Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersuka cita, kita boleh bersama-sama berada di rumah Tuhan. Kita mau bergandeng tangan, kita mau terus memuliakan Dia, kita mau terus menyembah di dalam hidup kita, menyembah Tuhan kita yang sungguh-sungguh agung. Karena kita tahu Allah menurunkan Roh Kudus-Nya memenuhi hidup kita. Kita mau bersama-sama serukan, Allah Roh Kudus penuhi kami.
kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan datang menyembah-Mu Bapa. Bila Engkau Tuhan Allah yang hidup, yang berotoritas atas hidup kami Bapa. Engkau Tuhan yang memimpin kami dari awal hingga akhir nanti Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri dengan tangan-Mu Tuhan yang mengurapi kami semuanya. Bila Roh-Mu Tuhan terus menyala-nyala di dalam hidup kami. Bila Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan semakin lagi menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita ada sukacita penuh di dalam hidup kita karena kita tahu Allah kita Allah yang ajaib, Allah kita Allah yang dahsyat, Allah kita Allah yang maha mengasihi kita. Kita mau terus bersukacita karena kata orang, ketika kita bergembira, hati yang gembira adalah obat untuk semuanya. Kita terbebas dari rasa sakit kita. Kita mengatakan dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat Tuhan turun atas hidupku. Dia akan terus memberikan berkatnya dalam hidup kita. Amin.
Kita bersyukur punya Allah yang memberikan banyak hal di dalam hidup kita. Kita mau teruskan, kita mau lebih lagi, kita mau mendekat kepadanya. Kita mau katakan, saat ku berada di tengah gelombang, kemuliaan-Mu pasti nyata Bapa. Amin.
mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila Engkau Tuhan yang mengurapi hamba-Mu Bapak Rudianto Chandra Bapak untuk membawakan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang ditabur Tuhan boleh menjadi rema bagi kami semuanya, mengurapi saudara-saudara yang hadir dan yang online di rumah Bapak. Bila Engkau terus bekerja atas hidup kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada minggu pagi hari ini, minggu ketiga di bulan November, kita berkumpul bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap kita, karena kita percaya setiap kali firman Tuhan diberitakan dan kita mendengarnya, sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubahkan, firman Tuhan itu berkuasa untuk membentuk kita semakin serupa dengan gambarannya, menjadi semakin sempurna hari demi hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita perlu dibentuk semakin serupa dengan Dia. Amin Bapak Ibu, haleluya. Minggu pagi hari ini firman Tuhan berjudul mengalami hidup bermakna. Mengalami hidup bermakna. Pertanyaannya mungkin timbul dalam hati kita, apakah selama ini hidup kita, hidup Anda dan saya belum bermakna? Jawabannya adalah pada hidup kita masing-masing, diri pribadi, kembali kepada diri kita masing-masing. Mungkin kita mengatakan, Pak, hidupku sudah bermakna. Mari lebih lagi ketika Anda mendengar firman ini, mari kita menjadi lebih bermakna lagi. Ketika Anda sudah berkata, Pak, hidupku rasanya kok belum bermakna, belum memiliki nilai-nilai atau belum mendapatkan buah, belum menghasilkan dampak, mari setelah Anda mendengar firman ini, mari kita menjadi hidup yang bermakna. Kita memiliki hidup kita, hidup yang bermakna. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, haleluya. Para ahli berkata, hidup yang bermakna adalah memiliki nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang kita pegang, bisa jadi satu visi, bisa suatu misi, bisa suatu capaian yang ingin kita rindukan. Dan ketika kita punya nilai-nilai itu, kita ikuti, perlu didorong oleh satu motivasi yang ada dalam hidup kita, supaya nilai-nilai itu menjadi satu kenyataan, menjadi satu kenyataan yang bisa dilihat, dinikmati oleh banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dunia menganggap satu nilai yang sangat penting dalam kehidupan adalah kesuksesan atau keberhasilan. Kesuksesan artinya bisa membawa kepada semua mimpi-mimpi kita terwujud dalam kehidupan kita. Keinginannya terwujud. Seorang jutawan Amerika bersama Grant Cardone berkata, seseorang tidak sukses di dalam hidupnya karena memiliki panutan yang tidak benar, panutan yang keliru, panutan yang tidak tepat. Kenapa? Dia berkata panutan yang tepat itu akan memberi semangat di dalam kehidupan kita. Dan dia berkata semangat itulah mesin dorongan supaya orang bisa sukses. Bapak, Ibu, kalau kita kembali kepada sukses, penghargaan, nilai-nilai diri, ya, seseorang bisa bersemangat kalau kepercayaan dirinya, penghargaan dirinya itu baik. Baik artinya penerimaannya baik. Satu kali yang kita katakan kepada seseorang yang bisa mendongkrak kepercayaan dirinya adalah mengucapkan selamat ulang tahun atau happy birthday, entah lewat verbal ataupun lewat media sosial. Kenapa? Karena happy birthday biasanya disambung dengan doa-doa kita, berkat, hikmat, dan terutama adalah panjang usia, panjang umurnya, dan berbahagia, saudara. Pertanyaannya adalah, apakah seseorang itu benar berbahagia ketika panjang umurnya? Bagaimana kalau tidak panjang umurnya? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, menurut saya bukan berbahagianya, tetapi bagaimana seseorang bisa mengisi kehidupan ini, menjalani kehidupan ini. Itulah makna bahagia yang sesungguhnya. Bukan sekedar ucapan, bukan sekedar slapstick saja di bibir, tapi bagaimana menjalaninya menjadi hal yang terpenting. Dan yang menarik di dalam happy birthday adalah ketika saudara-saudara kita, orang terdekat datang kepada kita, kemudian membawa roti yang ada lilinnya, yang terpenting tentu lilinnya, saudara, dan kita disuruh oleh saudara-saudara kita tersebut, orang-orang yang dekat dengan kita, sebelum tiup lilin, make a wish lebih dulu, membuat satu pengharapan.
Dan di situ kita berdoa, membuat pengharapan di masa depan. Dan itulah yang memberi semangat bagi setiap kita, setiap manusia. Artinya apa? Artinya ketika kita make a wish, kita ingin hidup kita menjadi lebih bermakna, lebih berarti bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca teks firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus ikut berperan menjadikan hidup kita menjadi lebih bermakna, lebih indah, lebih genuine, lebih asli, lebih membawa dampak yang besar bagi dunia ini. Mari kita membaca panggilan Tuhan Yesus, yaitu Injil Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai dengan 25. Injil Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai dengan 25. Begini bunyi firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah kabar berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea, dan dari seberang sungai Yordan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, nats yang barusan kita baca adalah bercerita tentang Tuhan. Tuhan Yesus itu memanggil manusia, memanggil orang-orang Anda dan seperti Anda dan saya. Memanggil untuk apa? Untuk diajak. Diajak apa, saudara? Diajak bersama dengan dia melangkah dari satu langkah ke langkah berikutnya, ke satu tempat ke tempat berikutnya. Diajak berjalan berkeliling, saudara. Dan ajakan itu akan terjadi ketika ada respon. Responnya apa? Responnya melihat yang mengajak, kemudian meninggalkan apa yang sedang dilakukannya, mengikuti yang mengajaknya. Dan ketika mengikuti orang yang mengajaknya, maka butuh komitmen. Komitmen apa? Supaya mengetahui sungguh apa maksud ajakan itu, apa tujuan ajakan itu. Tentu kita tidak hanya meninggalkan sebentar, 1-2 detik, 2 menit, 3 menit, 1 jam, 2 jam, tetapi mengikuti sampai saya bisa ngerti apa tujuan orang yang ngajak ini, sampai ketemu hasilnya. Dan itu membutuhkan satu komitmen. Komitmen apa? Kalau belum menemukan apa tujuannya, tentu nggak berhenti. Mereka-mereka yang kita baca barusan adalah mereka dipanggil Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ajakan Yesus jelas, dan tujuan atau goal dari ajakan Yesus jelas, yaitu penjala manusia. Para murid dengan sadar mendengar ajakan Yesus ini, bahwasanya dia pun sadar, mereka pun sadar bahwa mereka ini penjala ikan. Dan sekarang Yesus berkata, "Akan kujadikan penjala manusia." Ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang menarik dalam pikiran hati mereka. Dan pastinya mereka belum mengerti penuh apa maksud tujuan ajakan dari Tuhan Yesus itu. Oleh karena itu mereka ingin tahu, maka dikatakan mereka meninggalkan jalannya, tempat ikan-ikan terjaring, dan mengikuti dia pada ayat 19-20 tersebut. Saudara, ini adalah kisah tentang 4 murid pertama yang dipanggil oleh Tuhan Yesus meninggalkan profesi yang lama, yaitu pelayan.
nelayan, maaf saudara, meninggalkan profesinya yaitu seorang nelayan saudara. Pastinya 4 orang murid ini sudah kenal siapa Yesus, karena Yesus sudah tersiar kabar demikian lama, ya, sudah mulai melayani. Barusan Yesus muncul di Bait Al-Haja, semua orang sudah heboh, sudah kenal. Dan pastinya keempat orang ini yang tinggal dekat Galilea di situ pasti dengar tentang seseorang yang bernama Yesus ini. Dan pastinya pula mereka ini pernah mengikuti orang-orang lain sebelum Tuhan Yesus. Mungkin bisa jadi Yohanes Pembaptis atau orang-orang yang punya karisma pada waktu itu, tetapi berakhir begitu saja. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, haleluya, kita tahu bagaimana keempat murid ini sudah cakap, ahli di dalam bidang dan pekerjaan mereka masing-masing. Sudah sekian lama mereka menjadi nelayan, penjala ikan. Tetapi ada sesuatu yang menggeliti hatinya, satu ajakan yang tidak biasanya, ajakan yang penuh dengan kerendahan hati, ajakan yang biasa saja, dan tidak ada iming-iming sesuatu yang berharga, emas, perak, dan sebagainya. Dan ini tentu ajakan yang berbeda daripada ajakan orang-orang sebelumnya. Oleh karenanya mereka mengikuti saudara. Mari kita lihat kembali ke nas ini saudara. Ada sesuatu yang menarik ketika kita menyelidiki firman ini. Firman ini jadi penting karena ada kata mari ikutlah aku, dan murid-murid mengikuti. Dan ada kata segera saudara, segera mengikuti. Tanggapan yang spontan dan langsung, tanggapan yang berdampak kuat di dalam kehidupan mereka. Arti mengikuti adalah berjalan di belakang. Episode yang pertama, mengikutlah, ikut Yesus berarti berjalan di belakang Yesus. Dan murid-murid berkomitmen untuk mengikuti. Ekolotesan, yaitu satu perintah yang perlu dilakukan terus, perlu dibaharui terus menerus. Berjalan di belakang mengikuti Yesus sambil terus mencari apa yang menjadi tujuan dari Yesus memanggil setiap mereka. Otomatis butuh perubahan dari pola pikir yang dulunya memikirkan ikan, sekarang memikirkan apa yang Tuhan Yesus kehendaki lewat panggilannya ini. Ini adalah panggilan ilahi, God's calling. Apakah kita mau menjawab panggilan Tuhan? Ingat janji Tuhan selalu ya dan amin bagi setiap kita. Ketika kita menjawab panggilan Tuhan, maka janjinya otomatis melekat di dalam kehidupan kita. Tinggal masalahnya apakah kita ketika menjawab ya terhadap panggilan Tuhan, pengen terus mendalami, pengen terus mengetahui apa yang menjadi tujuannya, pengen terus merasakan berkat-berkatnya, karena janji Tuhan ya dan amin dan berkatnya mulai dicurahkan. Sejauh kita memiliki kerinduan, passion untuk tahu lebih dalam akan tujuan panggilan tersebut. Rasul Paulus berkata demikian di dalam Filipi 3:13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Supaya bisa mengarahkan diri ke depan, harus melupakan yang di belakang, harus meninggalkan pikiran-pikiran yang lampau, supaya pikiran-pikiran yang lampau tidak mengacau pikiran-pikiran kita yang baru atau fokus kita yang baru tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita rindu hidup kita menjadi bermakna, hidup kita menjadi lebih bermakna. Mari belajar dari 4 para murid ini. Yang pertama adalah mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus artinya berjalan di belakang Yesus. Berjalan di belakang Yesus, melihat jejak-jejak kaki Yesus, dan kita menginjak di tempat kaki, jejak kaki Yesus itu berada. Tepat di belakang Yesus. Dan itu membutuhkan satu komitmen saudara, komitmen untuk berubah. Dan inilah yang dirindukan bagi setiap orang, yaitu mengalami perubahan. Mengalami perubahan. Akhir-akhir ini situasi dan kondisi tidak menyenangkan. Semua orang merindukan satu perubahan. Kapan keadaan, situasi, lingkungan menjadi normal kembali. Dan kita tahu normal kembali itu bukan normal yang dulu, tetapi new normal, normal yang baru,
kita harus siap dengan satu perubahan untuk menjadi satu yang baru. Dulunya para murid tidak memiliki pemimpin, sekarang mereka berjalan di belakang Yesus, berarti ada orang yang memimpin mereka dan mereka siap untuk dipimpin. Komitmen untuk berubah itu meliputi merubah apa yang kita utamakan di dalam hidup kita. Berarti kita harus belajar memahami apa yang diutamakan Tuhan Yesus sendiri sebagai pemimpin kita. Kita harus berani mau mengubah pola pikir kita dari memprihatinkan diri sendiri dan keadaan, dan mulai masuk ke dalam keprihatinan Tuhan Yesus, beban Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini penting bagi setiap kita kalau kita mau sungguh mengalami hidup yang bermakna. Di depan saya gambarkan menjadi hidup yang bermakna, mengalami hidup yang bermakna seperti orang mendaki gunung, saudara. Itu terfokus kepada puncak, mengikuti jejak-jejak, mengikuti jalur yang sudah pernah dibuat. Kalaupun belum ada jalur, berarti siap membuka jalur, dan di situ biasanya ada pemandu untuk naik ke atas gunung, saudara. Ada satu kisah tentang seorang pemandu mendaki gunung, dan ini bukan sembarang gunung. Namanya adalah Gunung Everest, Mount Everest, Gunung Himalaya, saudara. Gunung yang tertinggi di dunia ini. Adalah seorang pemandu yang berkebangsaan Nepal yang bernama Tenzing Norgay. Satu kali Tenzing Norgay pekerjaannya adalah pemandu jalan untuk sampai ke puncak Mount Everest, Gunung Himalaya. Siapapun bisa mendaki, siapapun bisa memakai jasanya untuk mengantarkan sampai ke puncak. Satu kali Tenzing Norgay menerima order untuk mengantarkan, dalam tanda kutip, bukan orang biasa, tapi seorang ningrat, seorang petinggi dari kerajaan Inggris yang bernama Edmund Hillary. Edmund Hillary sangat merindukan untuk bisa naik menaklukkan puncak Gunung Everest. Dan benar, ketika bersama dengan Tenzing Norgay ini, Edmund Hillary bisa mencapai puncak dan turun kembali dengan selamat. Mass media memberitakan satu pengalaman yang besar dan dimuat di media massa, mengingat Edmund Hillary adalah seorang petinggi bangsawan, pewaris kerajaan Inggris juga. Tapi para wartawan ini mempertanyakan, kenapa yang dimuat sebagian besar media massa hanyalah tentang Edmund Hillary? Bukankah Edmund Hillary tidak mungkin bisa mencapai seorang diri? Dan itu sudah menjadi pengetahuan banyak orang, perlu seorang pemandu jalan untuk sampai ke puncak Mount Everest. Mengapa tidak ada reportase tentang Tenzing Norgay yang bertugas sebagai pemandu jalan bagi Edmund Hillary? Satu kali reporter sebuah media massa, sebuah media cetak berusaha bertemu dengan Tenzing Norgay dan dia mewawancarainya. Dia bertanya kepada Tenzing Norgay, benarkah Anda yang memandu Edmund Hillary untuk naik ke puncak? Dan dia bertanya, bukankah sebagai seorang pemandu harusnya Anda itu berjalan di depan orang yang Anda pandu, dan harusnya bukankah Anda yang pertama kali menginjakkan kaki di puncak Gunung Himalaya tersebut? Kenapa yang ditulis di media massa yang menginjakkan pertama kali kakinya di Gunung Mount Everest adalah Edmund Hillary? Tenzing Norgay berkata, benar sekali. Dan dia berkata, saya memang mengantarkan Edmund Hillary, tapi menjelang satu langkah mendekati puncak Mount Everest, saya mundur ke belakang dan saya mempersilahkan Edmund Hillary untuk menginjakkan kakinya di puncak Mount Everest tersebut sebagai tanda bahwa dia sudah mampu menaklukkan puncak gunung tertinggi di seluruh dunia itu. Reporter itu kembali bertanya, mengapa Anda lakukan demikian? Tenzing Norgay berkata, bukankah menaklukkan puncak Mount Everest merupakan impian dari Sir Edmund Hillary? Impian saya bukan menaklukkan puncak, impian saya hanya membantu mengantarkan seseorang untuk mencapai puncaknya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, betapa indahnya seorang pemandu jalan tersebut, saudara. Dia setia dengan tugasnya mengantarkan orang untuk mencapai puncak. Hidup
orang yang sudah menginjakkan kaki itu menjadi lebih bermakna karena sudah berhasil menaklukkan. Walaupun dalam perjalanan dia membutuhkan seorang pemandu jalan, itu Tenzing Norgay bermakna bukan kepada orang seluruh dunia, tapi bermakna kepada orang yang diantaranya, person to person, pribadi demi pribadi, merasakan dampak hidup yang bermakna dari Tenzing Norgay ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kita mengikuti Yesus, Yesus mengajak kita pada satu jalan yang menaik, jalan yang menanjak, saudara. Satu kali dia ajak para muridnya melalui air, satu kali dia ajak para muridnya mendaki bukit, satu kali dia ajak para muridnya untuk berjalan di jalan yang berbatu-batu, di jalan yang sukar dan sulit. Tetapi sang pemandu tetap setia berada di depan sampai para murid mengerti, sampai orang yang dipandu ini mengerti apa tujuannya dia diajak melewati setiap jalan demi jalan tersebut. Seseorang yang mengikuti Yesus berkomitmen untuk berubah. Berubah apa? Berubah mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh pemandunya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mau merubah arah hidupnya, belajar untuk memegang arah hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan sekedar hanya pemandu jalan, tetapi dialah jalan itu sendiri. Tuhan Yesus tidak sama dengan Tenzing Norgay yang menunjukkan jalan yang mungkin sudah dilaluinya berkali-kali, berpuluh-puluh kali, beratusan kali bahkan. Tetapi Yesus menunjukkan jalan yang baru sama sekali. Tetapi jalan baru ini sudah ada di dalam rancangan Allah, di dalam rancangan Allah Bapa, dan kemudian Yesus harus nyatakan pada setiap manusia. Setiap manusia harusnya sudah mengerti jalan ini, karena Allah sudah menyatakannya dari sejak awal penciptaan. Namun manusia tertutupi pikirannya, hatinya, penglihatannya dengan jalan lain yang nampaknya lebih berkilau-kilau karena bertaburan emas dan perak, saudara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus artinya siap ditransformasi, siap mengalami hidup yang lebih bermakna. Amin, Bapak Ibu. Seperti para murid, kalau dia tidak percaya akan hidup yang lebih bermakna, tentunya dia tidak mau merespon panggilan Tuhan Yesus, meninggalkan profesinya yang lama. Tapi dia ingin tahu ada sesuatu yang baru, baik dilakukan, diucapkan oleh pribadi yang baru, maupun isi ucapannya yang sungguh baru bagi kehidupan mereka. Bagaimana mengalami hidup yang bermakna? Yang kedua, bukan hanya mengikuti Yesus saja, tetapi menjangkau jiwa. Para murid yang pertama dipanggil tahu bahwa Yesus tidak berhenti hanya kepada 2 orang murid ini saja. Tetapi ketika mereka mulai berjalan 1-2 langkah, Yesus melihat lagi orang-orang yang lain. Dari situ 2 orang murid yang pertama tahu bahwa tujuan Yesus menjadikan hidup mereka bermakna adalah membentuk komunitas, dan komunitas itu dinamakan kerajaan Allah. Tentu para murid belum paham betul apa itu kerajaan Allah, walaupun di dalam hukum Taurat, di dalam perjanjian lama banyak disinggung tentang kerajaan Allah. Makanya mereka terus mau mengikuti. Ketika Yesus menambah bilangan para murid 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, mereka terus mengikuti. Jadi mereka tahu bagian dari kerajaan Allah adalah menjangkau jiwa. Reach to reach, mereka diajak menjangkau mereka semua. Dan penjangkauan dimulai dari komunitas yang mereka kenal, yang mereka tahu, yaitu sesama nelayan. Dari nelayan kepada nelayan, dari nelayan kepada keluarga nelayan, dari keluarga nelayan sampai keluar ke jauh para nelayan. Demikian seterusnya mereka mengalami sampai bilangan mereka menjadi genap. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mengikuti Yesus berarti menjangkau jiwa, mengajak orang lain bergabung, berarti untuk meninggalkan komunitas mereka yang lama.
Yesus menjangkau orang-orang biasa saja, bukan orang-orang golongan tinggi berpangkat, tapi Yesus menjangkau orang-orang yang dekat dengan mereka. Dan itu menjadi sungguh sangat bermakna. Kenapa? Karena orang itu pun yang dipanggil oleh Tuhan Yesus meninggalkan cara hidupnya yang lama dan mengarahkan kepada apa yang diajar, yang dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yesus menjangkau mereka, orang-orang nelayan yang ada di pantai, yang sedang bekerja, yang ada di rumah ibadah, yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Artinya mereka tahu Yesus begitu familiar dengan pekerjaan mereka, dengan aktivitas mereka, dengan perbuatan mereka. Yesus mendekati mereka di dalam keseharian mereka. Dan Yesus pun tidak menyuruh mereka meninggalkan total apa yang mereka sudah pernah lakukan. Tetapi Yesus berkata, kamu akan menjadi penjala manusia. Masih tetap penjala, tapi penjala yang baru, yang lebih bermakna, yang lebih indah, yang lebih dahsyat lagi. Haleluya. Artinya mereka harus siap menjadi murid-murid Tuhan. Murid Tuhan berarti mematuhi apa yang diinstruksikan oleh gurunya tanpa syarat untuk memenuhi panggilan tersebut. Panggilan Tuhan Yesus menjadi murid tidak sama dengan panggilan seorang relawan, seperti relawan COVID-19 misalnya, ya. Relawan ini bekerja menurut minat dan waktu yang ada. Kalau tidak minat, seorang relawan bisa berkata, saya tidak minat. Kalau tidak ada waktu bisa tidak. Tapi panggilan Tuhan adalah panggilan untuk memiliki hidup yang lebih bermakna, yang lebih indah, yang lebih tinggi. High calling namanya, panggilan tertinggi. Dan itu penting untuk kita renungkan terus. Apakah panggilan tertinggi menjadi seorang murid mengikuti Yesus untuk menjangkau jiwa di dalam komunitasnya, membentuk komunitas atau gerejanya sungguh-sungguh nyata, tetap bergema, tetap bersuara di dalam hidup kita, menjangkau dengan berbagai cara, dengan media-media yang up to date pada saat ini. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana cara menjangkau jiwa. Bisa lewat media, lewat telepon, lewat SMS, lewat WhatsApp, lewat pemberian kasih kita, diakonia, lewat cinta yang kita berikan, lewat doa-doa setiap kita. Bapak Ibu lihat, Yesus ketemu dengan banyak orang. Yesus membawa para muridnya berada di situasi kondisi yang berbeda-beda. Yesus berdoa, Yesus bercerita, Yesus mengajar, tetapi Yesus juga menyembuhkan secara supranatural. Bahkan Yesus mengajak para muridnya bertemu dengan orang-orang yang dalam tanda kutip menentang, orang-orang yang sebetulnya tidak diharapkan. Dia juga makan di rumah banyak orang, bahkan orang-orang yang dianggap orang-orang tersingkirkan di dalam masyarakat. Haleluya. Bagaimana mengalami hidup yang lebih bermakna, yang ketika kita perlu bergantung kepada Roh Kudus, karena semua itu bukan usaha kita. Kalau kita boleh merespon dengan baik panggilan Tuhan, kita harus percaya bahwa semua itu digerakkan oleh Roh Kudus. Terlebih Anda dan saya, Roh Kudus disediakan bagi setiap kita supaya kita memiliki hikmat mengerti, meresponi dengan baik dan sungguh-sungguh panggilan Tuhan untuk terus mengikuti, berjalan di belakang Tuhan Yesus, terus menerus memperbarui dan terus melihat ke kanan kiri pada jiwa-jiwa. Bergantung kepada Roh Kudus artinya sungguh-sungguh berkata bahwa saya ini milik Tuhan Yesus, dan menghidupinya secara konsisten dengan cara bagaimana memegang firman Tuhan dan terus mendalami firman Tuhan, terus berdoa mengandalkan Roh Kudus, minta penyertaannya, dibaharui Roh Kudus setiap waktu, dimampukan oleh Roh Kudus, terima karunia-karunia-Nya dan berdayakan itu di dalam kehidupan kita. Kita harus terus-menerus bergantung kepada Roh Kudus kalau kita mau menjadi murid yang diubahkan Tuhan, murid yang bermakna karena menemukan tujuan yang lebih heran, yang ajaib di dalam kehidupan kita, sehingga pada akhir perikop ini kita bisa bersama dengan orang-orang lain juga merasakan sesuatu yang ajaib, dan mereka
ayat yang ke-25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan Dekapolis, berbondong-bondong mengikuti mereka, dan mereka menyaksikan perbuatan ajaib Tuhan. Haleluya. Hari ini, minggu pagi hari ini, firman Tuhan menantang setiap kita. Apakah kita membuat keputusan untuk memiliki hidup yang lebih bermakna, lebih bermakna lagi, yaitu melayani dia dan menjadi saksinya. Dan apakah kita siap untuk hidup kita diubahkan, arah pandangan kita diubahkan, arah hidup kita diubahkan? Apakah kita sudah meresponi dengan positif panggilan Tuhan yang senantiasa bergema atas kehidupan kita? Kalau kita meresponi, maka segala kekhawatiran kita, segala keduniawian kita, segala kebimbangan kita akan dibawa oleh Roh Kudus sendiri, disempurnakan dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengalami hidup yang bermakna dengan cara mengikuti Yesus, menjangkau jiwa dan bergantung kepada kuasa Roh Kudus, seperti yang dialami oleh 4 murid pertama yang merespon panggilan Tuhan dengan baik. Amin buat firman Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu memberi kekuatan bagi setiap kami, memberi penjelasan bagi setiap kami, memberi terang bagi setiap kami, supaya kami sungguh-sungguh memikirkan hidup yang lebih bermakna lagi, hidup yang lebih bermakna lagi. Ternyata kami tahu itu bersumber daripada Engkau sendiri, berakhir hanya kepadamu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami mau terus mengikuti Tuhan kami Yesus Kristus, karena kami tahu Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain untuk sampai kepada Bapa selain melalui Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami tetap terus Tuhan untuk bertekun di dalam setiap pengajaran firman Tuhan, dan kebenaran-kebenaran dinyatakan supaya kami semakin menjadi sempurna. Terima kasih Allah Kudus, ajar kami terus menjadi saksi-Mu, bercerita tentang perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, hanya kepadamu kami berserah dan berseru, hanya kepada Roh Kudus kami gantungkan hidup kami, karena kami menemukan tambatan yang sejati hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Nyatakan firman-Mu lebih dalam kehidupan setiap kami, sehingga firman-Mu boleh berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita tetap bersatu di dalam doa. Kita berdoa bagi pemerintah negara Indonesia ini, seluruh aparat, seluruh pejabat-pejabat yang ada, mereka boleh bersatu hati, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah. Mereka boleh memiliki kesatuan di dalam visi dan misi dan kegerakan Indonesia untuk mengalami pemulihan demi pemulihan, baik pemulihan dalam hal kesehatan maupun pemulihan dalam hal perekonomian. Biar Roh Kudus menjamah dan bekerja. Kami bawa Presiden, Wakil Presiden, segenap jajaran kabinet, lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, TNI, Polri, dan segenap elemen-elemen masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat sampai ke daerah. Mari Allah Roh Kudus Engkau yang satukan mereka semua untuk keluar dari pandemi COVID-19 ini, untuk mengalami pemulihan ekonomi yang Tuhan janjikan bagi kami. Nyatakan ya Tuhan, beri damai sejahtera sukacita bagi Indonesia ini dan segenap rakyatnya. Dan mereka percaya di bawah pemerintahan yang ada saat ini, Indonesia akan mengalami kemenangan, Indonesia akan mengalami pemulihan, Indonesia akan mengalami peningkatan demi peningkatan di segala sektor yang ada. Biarlah kami semua, segenap elemen masyarakat Indonesia, bekerja sama untuk kembali membangun negara ini. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami semua. Kami berdoa untuk para dokter medis yang bergerak dalam obat-obatan. Sungguh-sungguh Tuhan berikan kekuatan dari atas, sehingga mereka semua memperoleh kekuatan, perlindungan dari tempat tinggi, sehingga mereka terbebaskan dari serangan pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa bagi yang terdampak, yang sedang sakit,
Mari Tuhan jamah sembuhkan. Engkau Yehova Rafa yang memulihkan setiap kami, memberi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik bagi kami semua. Kami bawa gereja kami dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang menyempurnakan segalanya, Engkau yang membuat penyelesaian yang indah. Mari bekerjalah ya Roh Kudus, selesaikan tepat pada waktu rumah Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah di tempat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Jamah dan pulihkan semua jemaat yang menderita sakit dan lemah fisik pagi hari ini. Pulihkan mereka, kuatkan mereka di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang beribadah, baik online maupun offline. Berkat yang sama dari surga turun buat kami semua. Mari Bapak Ibu kita angkat dua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dalam kuasa Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita terima berkat dari kerajaan surga di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua terima berkat, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.